Sengajaan atas kasus terbakarnya rumah wartawan yang menewaskan 4 anggota keluarga. Selain masih didalami, polisi kini menyita perhatian sejumlah pihak termasuk DPR. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Ketua Dewan Pers Nini Rahayu. Dan nanti juga akan turut bergabung anak dari almarhum Sempurna Pasaribu, Eva Meliani Pasaribu. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Bu Nini. Selamat malam, selamat sore. Ya, selamat sore waktu Jakarta. Baik, Bu Nik, dari laporan yang sudah diterima oleh tim Dewan Pers sejauh ini, apa saja kejanggalan dalam kasus tewasnya wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu? Sebagaimana rilis dan konferensi pers yang dilakukan tadi siang oleh Dewan Pers, bahwa kita juga masih meminta kesigapan dari aparat penegak hukum ya untuk mengidentifikasi, karena sampai hari ini masih beredar dua informasi ya, bahwa ada yang mengatakan kebakaran, ada yang mengatakan ini terbakar karena kebetulan Pak Pasaribu ini juga menjual bensin gitu. Nah, disinilah tugas aparat keamanan untuk memastikan penyebab kebakaran yang terjadi di rumah Pasaribu. Meskipun seperti yang tadi siang disampaikan, tim pencari fakta dari Komisi Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara yang terdiri dari Aji Medan, Ikatan Jurnalis Televisi Sumatera Utara, Pewarta Foto Indonesia, dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Medan, sudah melakukan verifikasi dan pendalaman kasus kebakaran tersebut, di mana dari hasil investigasi yang dilakukan ditemukan sejumlah fakta bahwa kasus kebakaran yang sampai menewaskan 4 orang, 2 orang dewasa dan 2 orang anak-anak itu setelah korban memberitakan perjudian yang ada di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kebenjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan diduga kuat ini melibatkan oknum-oknum aparatur TNI tersebut begitu. Nah, tentu dengan kesigapan aparat keamanan untuk melakukan investigasi, mudah-mudahan kemudian bisa dipastikan ya apa yang menjadi penyebab, karena ini memerlukan lab forensik ya untuk ngecek di lapangan itu, selain bukti, saksi, dan pengecekan yang ada di tempat kejadian dengan menggunakan alat-alat yang saya kira pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolda di Sumatera Utara, bisa bekerja secara imparsial ya terhadap penanganan kasus ini. Baik, kita juga sudah terhubung dengan anak dari almarhum Sempurna Pasaribu, Eva Meliani Pasaribu. Selamat sore Mbak Eva. Ya Mbak Eva, sebelumnya kami ingin mengucapkan turut berbela-sungkawa atas peristiwa yang menimpa keluarga Anda. Mbak Eva, kami belum bisa mendengar audio Anda, mungkin Mbak bisa Eva, di-unmute. Saya atas nama Dewan Pers juga ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa ya, kesedihan yang amat mendalam dengan peristiwa ini. Mudah-mudahan Mbak Eva juga dikuatkan. Makasih. Ya. Terima kasih. Mbak Eva, jika berkenan bisa diceritakan pada saat kebakaran itu terjadi, Anda sendiri posisi sedang berada di mana? Sedang berada di rumah kediaman saya di Jalan Uka. Baik, jadi memang sudah tidak tinggal bersama dengan ayah begitu ya? Iya. Baik, Mbak Eva, artinya yang meninggal ini selain ayah Anda ini siapa saja? Nenek dan kakak atau adik Anda atau siapa saja Mbak Eva? Ayah, ibu, adik, dan anak kandung saya. Jadi yang meninggal usia 3 tahun ini adalah anak kandung Anda, Mbak Eva? Iya Kak Stefani. Baik. Mbak Eva, kami ingin konfirmasi yang beredar bahwa ayah Anda ini adalah wartawan yang sering meliput kasus perjudian. Apakah benar demikian? Sepengetahuan Anda seperti apa? Iya Kak Stefani, betul.
Apakah ayah Anda sering bercerita kepada keluarga mengenai hal-hal yang ia liput, fakta-fakta yang ia temukan? Tidak. Hanya Beliau tahu. kurang terbuka kalau soal pekerjaan kepada keluarga. Baik, tapi sering mengunggah pemberitaan mengenai perjudian di akun Facebooknya ya, benar Mbak Eva? Iya benar Kak Stefani. Baik, kurang terbuka soal pekerjaan, tapi apakah juga sering bercerita tentang hal-hal lain dengan pihak keluarga, sering bercerita soal apapun itu, Mbak Eva? Tidak juga sih Kak. Baik, Mbak Eva, ada isu bahwa dugaan pembakaran ini dilakukan secara sengaja. Dari pihak keluarga sendiri, apakah sempat punya kecurigaan ataupun juga menemukan hal-hal yang janggal dari peristiwa kebakaran tersebut? Iya memang banyak kejanggalan Kak. Apa saja misalnya kejanggalan yang ditemukan pihak keluarga Mbak Eva? Posisi mayat pada saat itu ditemukan gimana bersatu berderet seperti tertidur pulas gitu Kak Baik, Stefani. baik. Saya ingin kembali ke Bu Ninik. Bu Ninik, tadi Anda sendiri sudah menyampaikan, dikuatkan juga oleh Mbak Eva bahwa korban ini memang sering melakukan peliputan kasus perjudian ya, yang diduga melibatkan oknum aparat. Bu Ninik, lantas bagaimana kemudian kita bisa percaya bahwa aparat penegak hukum bisa objektif dalam mengusut kasus kebakaran ini? Ya, tentu kita memang tetap harus percaya ya kepada institusi-institusi penegak hukum yang dimiliki oleh negeri ini. Meskipun pada saat yang bersamaan, seperti yang tadi siang juga sudah kita sampaikan, kita meminta, Dewan Pers meminta agar Komnas HAM juga menurunkan tim investigasi secara independen. Nanti Dewan Pers bersama-sama dengan kawan-kawan KKJ, FCPI, pewarta foto dan lain-lainnya yang terbentuk dalam Satgas Kekerasan yang sudah dibentuk Dewan Pers sejak tahun 2021 juga akan melakukan investigasi dengan kawan-kawan jurnalis. Begitu juga Dewan Pers tadi siang juga sudah berkoordinasi dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, agar memberikan dukungan penuh pada keluarga korban seperti Mbak Eva ini, agar bisa dipastikan bahwa tidak ada berbagai bentuk intimidasi dari siapapun ya, karena kita juga harus menganut azas praduga tidak bersalah ya, agar para saksi yang melihat, mendengar, mengetahui dapat secara bebas memberikan keterangan terhadap peristiwa ini. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya selaku Ketua Dewan Pers menghimbau kepada semua pihak ya yang merasa keberatan atas pemberitaan apapun ya, termasuk pemberitaan terkait perjudian dan lain-lain, silakan menggunakan hak jawab ya, karena hak jawab itu diatur di dalam undang-undang. Tidak boleh ada bentuk-bentuk kekerasan, apalagi ini sampai menghilangkan nyawa 4 orang sekaligus. Nah, untuk itu Dewan Pers membuka posko pengaduan kepada korban, keluarga korban atau pihak masyarakat yang mengetahui mendengar peristiwa ini, apakah bersedia menjadi saksi dan lain-lain, untuk tidak ragu-ragu melaporkan kepada kami maupun kepada institusi-institusi yang dipercaya untuk bisa mengungkap kasus ini. Kami tidak ingin peristiwa ini kemudian menjadi kekhawatiran, ketakutan bagi semua pihak untuk mendukung kemerdekaan pers di Indonesia. Ya, karena pada hakikatnya kemerdekaan pers itu tujuannya adalah untuk memenuhi hak warga masyarakat untuk mengetahui hal-hal yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia ini. Baik, saya ingin kembali ke Mbak Eva terlebih dahulu. Mbak Eva, kalau Bapak sendiri sebenarnya sudah berapa lama bekerja sebagai wartawan? 15 tahun Kak Stefani. Sudah cukup lama ya. Selama 15 tahun ini, sebelum kasus atau insiden pembakaran ini, apakah Bapak atau keluarga pernah mengalami pengancaman atau intimidasi dari oknum-oknum atau siapapun itu?
Saya tidak tahu kalau masalah itu Kak Stefani. Sama sekali tidak pernah ada yang datang ke rumah mungkin untuk melakukan intimidasi atau bertemu dengan Bapak dengan kondisi yang terlihat janggal misalnya? Tidak Kak Stefani, tapi 10 tahun yang lalu itu pernah terjadi kebakaran di rumah opung saya yang berlokasi di Pajak Singa. Pernah juga. Pada saat itu ada dugaan juga mengarah ke kesengajaan begitu kebakarannya? Iya, berita judi juga Kak Stefani. Jadi memang sejak awal ayah Anda ini selalu memberitakan soal Sering. perjudian ya? Iya. Baik. Mbak Eva, Kerap-kerap. sepengetahuan Anda apakah memang di wilayah Kabanjahe ini memang masih marak begitu ya kasus perjudian dan narkoba dan sebagainya? Marak sekali Kak Stefani. Inikah yang menjadi alasan ayah Anda kemudian secara gencar, secara berani memberitakan kasus-kasus tersebut? Iya benar sekali Kak Stefani. Baik, Mbak Eva, apakah Anda ingat kapan percakapan terakhir dengan ayah Anda? Seminggu yang lalu Kak Stefani. Apa pada saat itu yang disampaikan? Percakapan sehari-hari aja Kak Stefani. Makanya kami pun kaget keluarga bisa terjadi bencana kayak gini. Baik. Baik, saya ingin kembali ke Bu Ninik. Terakhir Bu Ninik, singkat saja. Setelah ini apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Dewan Pers? Ya, kita akan berkoordinasi ya hasil investigasi yang dilakukan oleh Dewan Pers bersama dengan Satgas Kekerasan yang akan turun ke lapangan melengkapi proses konfirmasi yang sudah kita lakukan 2 hari ini. Kita juga akan koordinasi dengan Kapolda dan juga dengan Pangdam ya, yang kita juga meminta agar Panglima TNI dan Pangdam juga membentuk tim untuk mengusut tuntas kasus ini yang indikasinya ada keterlibatan oknum TNI, agar kita sama-sama memastikan bahwa ini semua institusi yang dibentuk oleh negara bisa bekerja secara imparsial. Jadi nanti kita akan berkoordinasi untuk satu dengan yang lain melengkapkan hasil temuan-temuan ini, begitu ya. Secara bersamaan kita juga minta LPSK hadir untuk melindungi keluarga korban termasuk Mbak Eva, dan masih ada 1 orang lagi yang kita indikasikan mengetahui persis setidaknya mengetahui dan paling terdekat bertemu dengan korban 2-3 jam sebelum korban meninggal. Ini juga harus mendapatkan perlindungan dari LPSK. Kita mengimbau sekali lagi kepada kawan-kawan wartawan, ayo bekerja secara profesional dan memegang teguh kode etik serta aturan-aturan, dan begitu juga kepada aparatur, kalau ada keberatan terhadap hasil pemberitaan, lakukan dengan meminta hak jawab, jangan melakukan kekerasan. Baik. Baik, Bu Ninik, Mbak Eva, kita sama menunggu titik terang dari kasus ini dan semoga kasus ini benar-benar bisa diusut tuntas. Terima kasih Bu Ninik dan Mbak Eva, selamat sore. Terima kasih Kak Stefani. Selamat sore.